Kisah Nabi Hud, mampu menurunkan hujan di saat kekeringan. Nabi Hud AS merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Hud berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Ad. Sejak kecil, Nabi Hud AS dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji. Ia memiliki sifat jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, bekerja keras, serta sangat bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan di sekelilingnya. Semasa hidupnya, Nabi Hud alaihissalam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut, di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur, banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik dari tanah subur Hadramaut. Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain, yaitu terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan Qabr Hud, Makam Hud. Kisah Nabi Hud AS sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum tertua setelah dibinasakannya kaum yang zalim kepada Nabi Nuh. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang terhampar subur nan hijau, hewan ternak yang sehat dan banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar. Selain itu, perawakan tubuh kaum Ad juga diketahui besar dan kuat sehingga sangat menguntungkan mereka dalam bekerja sehari-harinya. Namun, kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah Allah Ta'ala. Kaum Ad tidak mengenal Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka, sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelum mereka, kaum Nabi Nuh. Mereka menyembah patung buatan mereka sendiri dan diberi nama dengan Samud dan Al-Hatar. Buntut dari perilaku kaum Ad yang tamak dan sombong serta menentang Nabi Hud, Allah memberikan peringatan berupa kekeringan yang panjang. Musibah kekeringan yang menimpa kaum Ad ini sempat membuat para penduduk merasa resah dan khawatir. Mereka takut pertanian mereka gagal panen sehingga menyebabkan kelaparan. Celah tersebut dimanfaatkan oleh Nabi Hud untuk meyakinkan kaum Ad agar meninggalkan berhala dan bertaubat dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, perkataan Nabi Hud benar-benar tidak dihiraukan sama sekali oleh mereka. Akibat dari keras kepalanya kaum Ad yang terus-menerus menentang Nabi Hud, Allah menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam nan pekat. Kaum Ad justru berseru gembira karena mengira awan tersebut adalah pertanda datangnya hujan yang akan menyelamatkan ladang dan pertanian mereka dari kekeringan. Namun, di tengah sorak-sorai kaum Ad, Nabi Hud memberi peringatan bahwa awan hitam yang datang bukanlah pertanda turun hujan, justru, ini pertanda buruk akan datangnya azab dari Allah kepada kaum Ad karena telah menyekutukan Allah Ta'ala. Kaum Ad tetap tidak mau mempercayai segala perkataan dan meminta bukti atas peringatan Nabi Hud, hingga akhirnya, Allah menjatuhkan azab yang menimpa kaum Nabi Hud dengan mendatangkan angin topan secara dahsyat. Angin topan tersebut langsung merobohkan dan menyapu rumah, bangunan, berhala, ladang, hewan ternak, dan berbagai harta benda lainnya milik kaum Ad. Angin topan kencang tersebut akhirnya mampu membinasakan kaum Ad beserta berhala-berhala yang mereka sembah. Saking dahsyatnya, diriwayatkan bahwa angin yang berlangsung selama 8 hari 7 tersebut telah menghancurkan segalanya seperti serbuk. Kisah tentang angin topan yang menimpa kaum Ad diceritakan dalam surat Al-Haqqah ayat 6-8. Yang artinya, sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin, Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Beda dengan kaum Ad, Nabi Hud dan para pengikutnya justru diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Hud dan para pengikutnya tetap berdiam di rumah tanpa merasakan sedikit pun bahaya dari angin topan tersebut. Setelah kejadian yang menimpa kaum Ad, akhirnya Nabi Hud dan para pengikutnya berpindah ke daerah Hadramaut. Mereka menetap di sana hingga Nabi Hud mengembuskan napas terakhirnya.